Loh, saya boleh jujur Pak, di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya enggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah. Kalau dia nyahut silakan. Di kita meninggal bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita. Kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Tetangga berantem gak ditinggal, kita pasti dengar. Ya kan, Perancis bom meledak penduduknya hilang. Indonesia bro, Sarina meledak, nggak nyampe 15 menit jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, yang mana bro, yang mana? Nggak ada takut-takutnya loh Pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo, Pak, serius. Bukti kedua di mana Pak? Saya nongkrong Senayan City Pak. Sorry Pak, udah artis ya Pak ya. Kalau dulu Keramat Sentiong Pak. Saya tinggal di Keramat Sentiong, sekarang udah pindah Anak Selatan. Which is sometimes harus bahasa Inggris ya kan? Ya gitu. Bro, saya boleh jujur, kita lagi pipis Pak di urinoir. Berenam nih lagi pipis berenam. Tahu-tahu di belakang bunyi Pak. Put. Itu kita berenam ini nggak dikomando, nengok semuanya. Rasa ingin tahu siapa yang bunyi Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ditungguin. Kita udah habis pipis, harusnya keluar. 6-6-nya di wastafel. Nunggu orangnya keluar, dia keluar, kita ngomong, oh elu. Tinggi banget Pak. Kita harus akui kita kepo tinggi. Kedua Pak, buat Pak Presiden, kita negara apa lagi? Ngusir setan Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong. Semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan Pak. Lah, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot nggak mungkin ke rumah kita. Nih Pak, saya anak Tanjung Priuk. Rumah sakit itu Koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi Pak. Kan kontainernya banyak Pak. Ya kan? Dia lagi ya Allah, balik lagi. Sampai subuh Pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, nggak mungkin nakutin Pak. Pasti minta betadin, beset kakinya Pak. Jadi orang nanya sama saya Pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja Pak. Kalau Muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca, tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Itu bro, kebanggaan saya, anak yatim piatu. Nggak punya orang tua dari usia 4 tahun. Bisa ketemu presiden, makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok Pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Serius Pak. Saya di Sangir ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh Bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol. Di Tondano, Mas Mongol. Saya bareng beliau di mobil bagi-bagi
buku dan baju. Hari ini pun Bapak nyapa Mongol. Keren Pak. Ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi Pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti Bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat. Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk Pak. Seperti Pak Jokowi, permisi, ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk, kelihatan sepatunya. Ini kan lagi jangan, oh ya Allah dia kan kita putar-putar. Nah, umur panjang Pak. Ya kan? Iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek Pak. Saya oma meninggal umur 100 tahun di Sangir. Mohon maaf Pak, di Sangir nggak ada aturan makanan Pak. Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, nggak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi. Harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak. Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius lah. Coba Anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuman punya 3 bulan lagi dia akan meninggal. Karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah. Lama beliau mati. Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, Oma sampai 100, kenapa dia budek Pak? Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70, ibu gimana? Oma Mongol nggak denger Pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia nggak denger, apalagi sama yang di atas, ya kan? Ya.